Halo guys, selamat datang di YouTube channel Wibu Swasta. Pada episode kali ini Wibu Swasta mau ngebahas tentang Zunesa dan Emmet, di mana keduanya merupakan sekutu Joyboy dari 800 tahun yang lalu, dan keduanya sama-sama selalu meminta maaf pada Joyboy. Jadi apa kesalahan keduanya? Mari kita bahas teorinya menurut Wibu Swasta. Pertama kita bahas tentang Zunesa dulu. Zunesa ini adalah gajah raksasa yang bisa berjalan di atas lautan dunia baru, di mana di punggungnya terdapat kerajaan tempat tinggal bagi para suku Ming, yaitu suku ras manusia binatang. Zunesa ini dianggap sebagai pulau berjalan dan diberi nama Pulau Zou. Pulau Zou dan suku Ming ini merupakan bawahan setia klan penguasa Wano yaitu klan Kozuki, yang mana penerus tahta klan Kozuki saat ini yaitu Momonosuke. Pada arc Zou, saat mengantar Momonosuke kembali ke Wano untuk merebut kembali tahta yang dikuasai oleh Yonko Kaido. Pulau Zou atau Zunesa ini sempat diserang oleh Jack, yang datang dari Solo Haha. Bukan, tentu saja ini Jack bawahan Kaido. Zunesa berteriak kesakitan dan berbicara dengan Luffy dan Momonosuke melalui Voice of All Things, yaitu semacam telepati yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu seperti Rox, Roger, Oden, dan Putri Shirahoshi. Pada percakapan itu Zunesa menunggu perintah untuk menyerang balik Jack, jadi dia gak mau bertindak atas kehendaknya sendiri. Dan anehnya Luffy hanya bisa mendengarkan suara Zunesa, tetapi suara Luffy tidak bisa didengar oleh Zunesa. Yang bisa didengar oleh Zunesa hanyalah suara Momonosuke, jadi Momonosuke teriak supaya Zunesa menyerang balik, baru Zunesa menjawab dan memukul balik Jack sampai kapalnya tenggelam. Kondisi ini persis seperti saat arc Pulau Manusia Ikan. Putri Shirahoshi bisa bicara dan memerintah para Sea King, sedangkan Luffy tidak bisa bicara apalagi memerintah para Sea King, dia hanya bisa mendengar suara para Sea King. Dan sudah dikonfirmasi bahwa Putri Shirahoshi ini adalah Poseidon, senjata kuno yang bisa memerintah para Sea King, para monster laut. Nah, Robin waktu di Wano juga bicara dengan kakeknya Momonosuke, sama persis suasananya ketika dia membicarakan Poseidon dengan Raja Neptune. Pada pembicaraan itu mereka mengatakan kalau senjata kuno Pluton ada di Wano. Dikonfirmasi saat arc Water 7, Pluton adalah kapal perang besar. Dan saat arc Egghead sempat disebut dalam pesan Vegapunk setelah kematiannya, dan langsung menampilkan Momonosuke yang terkejut. Wibu Swasta prediksi ada beberapa kemungkinan, bisa jadi Pluton itu adalah Zunesa, karena Zunesa sendiri sudah seperti kapal besar yang berlayar keliling lautan dunia baru. Dan yang bisa menggunakan Pluton hanyalah Momonosuke. Bisa jadi juga Pluton ada di wilayah Wano kuno yang tenggelam di laut karena tembok perbatasan yang tinggi, dan tembok ini hanya bisa dibuka dengan memerintahkan Zunesa untuk menghancurkannya atau membukanya. Karena saat melawan Kaido, Momonosuke sempat berbicara dengan Zunesa untuk tidak dulu membuka perbatasan negeri Wano. Dan bisa jadi juga Pluton adalah senjata yang ada dalam wilayah Wano kuno yang bisa dipasangkan pada punggung Zunesa sehingga menjadikan Zunesa kapal perang raksasa. Oke, itu tadi pembahasan tentang Zunesa yang bisa Wibu Swasta temukan. Nah sekarang kita bahas mengenai Zunesa yang minta maaf ke Joyboy. Dalam arc melawan Kaido, Momonosuke menjelaskan hasil percakapannya dengan Zunesa sebelumnya bahwa Zunesa cerita kalau dia dihukum untuk berjalan terus keliling lautan dunia baru karena pernah melakukan kejahatan besar di 800 tahun yang lalu. Cuma belum ada penjelasan detail apa kesalahan dia. Nah Wibu Swasta punya teori nih guys. 800 tahun lalu Joyboy berperang melawan aliansi 20 raja yang sekarang menjadi organisasi pemerintah dunia. Di mana pemimpin pemerintah dunia ini adalah Sein Neronaimu. Dan kekuatan dari Sein Neronaimu ini salah satunya adalah Domi Reversi. Sudah diungkap kalau Domi Reversi ini berhasil mengendalikan Rox pada arc God Valley dan para raksasa Elbaf pada arc Elbaf. Wibu Swasta prediksi bisa jadi Zunesa juga terkena Domi Reversi ini dan mengkhianati Joyboy lalu mengamuk menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Sehingga jadilah ia dihukum seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai Emmet sang raksasa besi. Emmet ini juga sekutu Joyboy 800 tahun yang lalu. Menurut kata Vegapunk dia merupakan teknologi robot kuno 800 tahun yang lalu. Dan Vegapunk sudah meneliti Emmet dan masih belum berhasil untuk mengaktifkannya. Anehnya saat arc Egghead, ketika Luffy menggunakan Gear 5 untuk melawan Gorosei, Emmet menjadi aktif kembali dan menolong Luffy.
Nah, di sini wibu swasta berteori kalau Emmet ini seperti robot AI yang diciptakan oleh teknologi kuno 800 tahun lalu. Soalnya Emmet ini seperti punya pikiran sendiri, bisa bicara dengan jaibau layaknya makhluk hidup, padahal dia robot. Karena Vegapunk sendiri bilang kalau teknologi kuno 800 tahun yang lalu itu jauh lebih canggih daripada zaman sekarang. Vegapunk sendiri juga berhasil menciptakan teknologi-teknologi canggih karena mempelajari teknologi 800 tahun lalu. Dia bahkan berhasil menciptakan klon dirinya menjadi 6, dengan kepribadian masing-masing. Wibu swasta juga curiga, robot Emmet ini berkomunikasinya dengan Luffy menggunakan Voice of All Things. Sama seperti saat Poseidon Shirahoshi komunikasi dengan para Sea King dan Momonosuke berkomunikasi dengan Zunesha. Bisa jadi Zunesha dan para Sea King adalah senjata biologi buatan teknologi kuno 800 tahun yang lalu, mereka dibuat dengan cara yang mirip pada teknologi klon temuan Vegapunk, sehingga mereka tidak bisa mati karena merupakan senjata, tetapi bisa punya pikiran sendiri karena menggabungkan dengan teknik cloning biologi. Soalnya setelah kematian Vegapunk yang asli, kloningan-kloningannya masih hidup dan menjaga Punk Records. Sama seperti para Sea King dan Zunesha yang masih bisa terus hidup dari 800 tahun yang lalu. Bisa jadi juga seperti Putri Shirahoshi dan Momonosuke merupakan keturunan dari leluhur yang tubuhnya udah disuntikan teknologi DNA sehingga bisa memerintah senjata biologi seperti Zunesha dan para Sea King. Dan kemampuan ini bisa diprediksi muncul kembali di generasi berikutnya. Karena seperti Raja Neptune memprediksi anak perempuannya akan lahir dengan kemampuan yang tidak biasa, bisa memerintah para Sea King. Dan ini sudah diajarkan dari leluhurnya Neptune untuk memprediksi ini. Begitu juga Oden dalam jurnalnya seperti yang dikatakan Yamato saat arc melawan Kaido, memprediksi bahwa anaknya, Momonosuke, nanti bisa berbicara dengan Zunesha dan membawa fajar baru bagi Wano. Wibu swasta juga curiga ini ada hubungannya dengan Amatsuki Toki, ibunya Momonosuke. Karena ibunya ini memakan buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan, dan dia berasal dari 800 tahun yang lalu. Di mana kemampuannya dapat mengirim dirinya sendiri maupun orang lain maju ke masa depan. Tetapi tidak bisa kembali ke masa lalu. Begitu seseorang dikirim ke masa depan, mereka tidak bisa memutar balik waktu ke titik semula. Dan ibunya Momonosuke ini yakin kalau Momonosuke punya kemampuan khusus, dan harus dikirim ke 20 tahun mendatang untuk menyelamatkan Wano, ketika Oden kalah dan dia dibakar bersama Hiyori adiknya Momonosuke di Kastil Kuri. Ya anehnya Hiyori gak ikutan dikirim ke masa depan. Kayak dia udah punya pengetahuan dari zaman 800 tahun yang lalu dan yakin harus kirim Momonosuke bersama pengawal-pengawalnya ke 20 tahun ke depan. Mungkin dari Toki juga Oden menulis jurnalnya tentang prediksi masa depan. Dan saat pertarungan melawan Kaido, Momonosuke bilang bahwa di jurnal ayahnya, dia tidak boleh mati di sini. Yaitu wibu swasta prediksi memang Momonosuke dipersiapkan ayah dan ibunya yang tahu tentang rahasia 800 tahun lalu karena Oden pun berhasil mencapai lauk tale pulau tempat harta karun One Piece milik Jaibai. Bahwa Momonosuke adalah generasi yang diprediksikan bisa mengendalikan Pluton yang ada hubungannya dengan Zunesha. Untuk membantu penerus Jaibai yaitu Luffy dengan kekuatan Dewa Nika, dalam pertarungan mengalahkan Sen Ronaimu dan antek-antek pemerintah dunia lainnya. Wibu swasta juga curiga nih guys. Jangan-jangan buah iblis juga merupakan teknologi dari 800 tahun lalu, dan merupakan teknologi tercanggih, karena buah iblis punya kehendaknya sendiri untuk memilih siapa pemakannya. Kenapa yakin ini teknologi? Karena Vegapunk sendiri bisa membuat buah iblis yang sama seperti buah iblis ikan naganya Kaido yang akhirnya buah itu memilih Momonosuke jadi pemakannya. Seperti halnya buah Dewa Nika yang memilih Luffy sebagai pemakannya. Berdasarkan teori-teori yang sudah dijabarkan tadi, bisa disimpulkan kalau Emmet pun sama. Kemungkinan dia teknologi yang juga hanya mendengarkan perintah Jaibau dan keturunannya. Artinya Luffy masih ada keturunan darah Jaibau, dan ia terpilih oleh kekuatan Dewa Nika, karena setelah 800 tahun baru Luffy yang berhasil membangkitkan kekuatan sejati buah iblis Nika ini. Sehingga berdasar teori teknologi DNA dia terpilih untuk membangkitkan dan memerintah Emmet. Karena Emmet pernah menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, dan tidak pernah bangkit lagi karena kehabisan energi. Baru setelah Luffy mengaktifkan mode Nika di Arc Aegeat dia bangkit dan membantu Luffy untuk kabur dari Gorosei. Lalu apa kesalahan Emmet sehingga dia harus terus meminta maaf pada Jaibau? Wibu swasta menemukan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Emmet dikirim dari masa lalu menggunakan kekuatan ibunya Momonosuke. Karena saat ditunjukkan percakapan Emmet dengan Jaibau, Jaibau menitipkan haki terkuatnya pada Emmet dan mengatakan dengan yakin kalau dia akan hadir dan melindunginya dari masa lalu. Sesuai dengan teori teknologi DNA sebelumnya, Emmet dikirim dari masa lalu untuk melindungi penerus Jaibau di masa depan.
Mungkin karena suatu hal Jai Bai yakin saat itu tidak bisa mengalahkan Saint Neronaimu dan aliansi 20 Raja. Sehingga menaruh harapan pada keturunannya di masa depan dan menyebarkan pesannya melalui Poneglyph, supaya salah satu keturunannya yang terpilih yang paling kuat dipandu untuk menemukan One Piece yang dia tinggalkan. Di mana One Piece ini adalah solusi dari Jai Bai untuk mengalahkan pemerintah dunia dan membawa seluruh makhluk supaya selamat dari banjir besar yang dikatakan Vegapunk akan menenggelamkan seluruh dunia. Di mana banjir ini dicurigai merupakan banjir buatan seseorang, yang wibu swasta prediksi ini perbuatan Saint Neronaimu. Kemungkinan juga ibunya Momonosuke ini sekutunya Jai Bai. Jadi dia menggunakan kekuatannya ketika Jai Bai kalah perang untuk terus pergi ke masa depan dan mencari solusi supaya terbuka jalan bagi para penerus untuk mengalahkan Imu dan menyelamatkan dunia. Dan ia bertaruh pada klan Kozuki, yaitu menikahi Oden, dan membimbing klan Kozuki yang diwarisi ilmu membaca poneglyph dan senjata Pluton yang kemungkinan ada kaitannya dengan Zunesha, untuk membantu penerus Jai Bai, yang secara teknologi DNA diprediksi muncul kembali 800 tahun kemudian. Wibu swasta temukan kalau ibunya Momonosuke ini belum bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya secara sempurna, sehingga Emmet dikirim terlalu cepat waktunya, makanya mengamuknya di Marijoa 200 tahun yang lalu. Kemungkinan dia juga bisa tahu langsung menyerang Marijoa karena radar deteksi topi jerami raksasa yang ada di Marijoa, di mana topi itu kemungkinan milik Jai Bai. Tapi wibu swasta berpikir juga ada kemungkinan lain guys, ya emang Emmet ini teknologi yang umurnya panjang aja, seperti yang dijelaskan Jai Bai. Jadi sebelum dia kalah berperang entah apa alasannya seperti udah yakin bakalan mati. Dia tanam haki terkuatnya pada Emmet, lalu mengoffkan Emmet, dan Emmet disetting hanya bisa aktif menggunakan kekuatan buah iblis nikah miliknya yang nanti bakal diteruskan oleh keturunannya yang dipilih oleh buah nikah ini. Dan 200 tahun yang lalu ada manusia raksasa yang mewarisi Jai Bai melalui buah nikah ini, pakai topi jerami juga, berhasil membangkitkan Emmet, dan menyerang Marijoa. Makanya ditemukan topi jerami raksasa di Marijoa. Cuma ini kemungkinannya kecil banget karena pasti sudah diungkapkan kalau memang ada pengguna buah nikah lain selain Luffy dan Jai Bai. Teori yang paling wibu swasta yakinia yang pertama tadi, dan Jai Bai kemungkinan adalah manusia raksasa dilihat dari peninggalan topi jerami yang besar itu. Karena Imu pun menyimpan foto Nefertari Lily, bisa dipastikan topi jerami yang dia simpan yaitu topi jeraminya Jai Bai. Dan menurut wibu swasta kenapa Emmet merasa bersalah ya karena gak bisa ngebantu Jai Bai ngalahin Imu dan aliansinya? Emmet bilang dia minta maaf karena gak bisa bantu jadiin Jai Bai raja, karena Jai Bai terpaksa menaruh haki raja terkuatnya pada chassis Emmet, supaya Emmet menolong penerusnya di masa depan yang kemungkinan besar bisa menghentikan Imu, karena saat itu Jai Bai tidak bisa ngalahin Imu. Alasan gak bisa ngalahin bakal wibu swasta bahas di episode berikutnya, nantikan saja. Singkat cerita karena haki terkuatnya ditanam di chassis Emmet makanya Jai Bai kalah, dan Imu yang menduduki tahta raja dunia. Tapi ini merupakan bagian dari strategi Jai Bai. Makanya Emmet berhasil melindungi Luffy untuk kabur ke Elbaf menggunakan haki Jai Bai ini. Itu sebabnya Imu marah pada Saturn dan langsung mengeksekusinya. Karena saat 200 tahun lalu Saturn yang menjamin untuk tidak menghancurkan Emmet supaya jadi bahan penelitian. Malah ngeluarin hakinya Jai Bai, dan Saturn gak sadar di chassisnya ditanam haki ini. Ia jelas marah si Imu, karena ngerasa diayam-ayamin sama Jai Bai melalui Emmet. Oke guys, itulah teori dan prediksi wibu swasta mengenai apa kesalahan Zunesha dan Emmet, serta apa warisan senjata kuno abad kekosongan. Bagi yang punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys. Oh ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, thank you, bye-bye.